Oke, seperti saya sampaikan ya, salah satu kriteria dari CPMK Proyek Kreatif ini adalah ya, salah satunya membuat proposal penelitian ya. Kita sudah, eee, belajar ya di pertemuan pertama ya, sampai mungkin ketiga atau keempat itu mengenai latar belakang penelitian ya. Oke, sebenarnya latar belakang kemarin ya, itu sudah, mengerucut ya, sudah mengerucut. Nah, tinggal nanti bahasanya Anda sederhanakan lagi, dibuat lebih kompak ya, itu untuk menjadi sebuah latar belakang, ya. Jadi, kemarin, contohnya untuk memilih judul, memilih topik ya, itu, metodenya seperti yang saya ajarkan kemarin ada APKL ya, sebenarnya ada metode yang lain lagi USG, kemudian ada, analisis SWOT ya. Nah, itu untuk metodenya yang seperti itu nanti, bisa karena kita judulnya sudah mengerucut ya, berarti itu bisa hilangkan, dihapus ya, bisa dihapus. Jadi di latar belakang kemarin, yang ini penentuan judul, isu ini bisa dihapus kalau dalam proposal penelitian ya, karena itu terlalu general ya. Oke, nah jadi kita lihat, kira-kira proposal penelitian yang, baik itu seperti apa ya. Nah, kita mengacu pada ini, panduan draft TA elektro ya, prodi elektro ya. Jadi sekalian Anda belajar, nanti untuk semester ke depan ya, untuk membuat proposal ya. Oke, jadi ya pada umumnya ya, ini, ini lagi ya, plus plus biar nggak hilang. Oke, bab 1 itu ada pendahuluan. Kemudian bab 2 ini di laporan TA, Bab 2 ada apa? Tinjauan pustaka. Bab 3 ada metode penelitian. Bab 4 ada hasil dan pembahasan. Bab 5 ada kesimpulan. Oke, sebenarnya laporan TA ya cuma 5 bab ini ya. Jadi dengan 5 bab ini Anda sudah bisa jadi sarjana teknik elektro ya. Oke, jadi cuma 5 bab aja ya. Nah, ini laporan ya. Jadi kalau sudah selesai. Nah, sementara di proposal jadi di proposal itu Anda ya isinya sama persis ini kecuali belum ada pembahasan ya. Dan belum ada kesimpulan ya, belum ada kesimpulannya. Oke, jadi yang Anda buat nanti adalah ini pendahuluan, tinjauan pustaka, kemudian metode penelitian. Ya. Oke, nah jadi ya sebenarnya kalau Anda apa ya, renungkan sebenarnya ya untuk lulus jadi S1 sarjana teknik ini mudah ya. TA itu kan ya 4 SKS ya, susah-susahnya TA 4 SKS ya. Anda perlu kerjakan dan bikin laporannya ya. Cuma terkadang pengalaman kakak kelas Anda ada yang di tengah-tengah kurang semangat ya. Ada yang, apa namanya, eee, eksperimennya gagal, kemudian draft-nya juga nggak ditulis-tulis ya. Nah, ini sebenarnya, Anda bisa ya, mengerjakannya TA itu bikin dulu bukunya ya. Dibikin aja dulu bukunya yang bagus, sebagus mungkin ya. Jadi ini di bab 1, 2, 3 bikin yang sebagus mungkin. Hasil dan pembahasannya walaupun gagal tulis saja semuanya, ya.
ada kesimpulan sementara tulis dulu ya. Yang penting selesai dulu bukunya ya. Ini selesai dulu bukunya, kemudian nanti hasil dan bahasan bisa apa namanya di apa ya bisa nanti disempurnakan ya. Karena nggak sempurna disempurnakan. Nah seperti itu ya. Daripada ngerjakan nggak segera-segera dikerjakan, bukunya juga nggak dikerjakan, nah, akhirnya malah kosong. Ini mau ngelihat filenya aja, buka filenya aja males, buka file Word-nya aja males. Seperti itu ya. Ya, jadi pendekatannya ini ya, apa namanya? Ya dari belakang itu bisa. Ada kasus juga TA-nya itu bagus, mengerjakannya itu bagus, hasilnya ya saya lihat cukup menarik dan bagus. Tapi bukunya jelek ya. Laporannya itu sangat jelek. Yang baca pun ngelihat bukunya itu kayak nggak jelas ini ya. Karena apa? Karena mungkin bikin bukunya cuma 1-2 hari. Ya. Nah, itu juga tidak baik ya. Nanti malah nilainya dikiranya ini nggak apa TA-nya ini nggak serius, padahal serius hasilnya bagus. Nah, oleh karena itu penulisan proposal, penulisan laporan itu penting, ya. Penting. Ya. Nulis itu kan gampang ya, nulis. Tapi kadang males. Ya. Daripada Anda disuruh eksperimen ngambil data ya, nulis itu lebih apa ya? Ya effortnya itu nggak se ini nggak se, nggak seberat eksperimen atau ngambil data ya, tapi butuh ketelatenan, butuh ini usaha juga ya. Oke, nah kita lihat bab 1 itu isinya apa ya. Bab 1 ya ini pendahuluan, isinya adalah latar belakang masalah ya. Ya, jadi ada latar belakang masalah. Oke. Ada latar belakang masalah. Nah, ini kemarin ya Anda sudah bikin ya latar belakang masalahnya ya. Saya lihat yang sudah selesai sudah secara umum sudah oke, jadi clear masalahnya apa, datanya itu dapat diambil maksudnya sumber datanya itu valid, kemudian ada perbandingan juga dengan solusi yang sudah dikerjakan. Nah, itu walaupun cuma satu subbab, tapi ini sangat penting latar belakang masalah ya. Dan kita lihat lagi setelah latar belakang masalah adalah rumusan masalah ya. Rumusan masalah. Mana tadi? Rumusan masalah. Nah, rumusan masalah ini adalah ya masalahnya apa? Dibuat poin-poinnya itu apa ya. Jadi sudah mengerucut masalahnya. Kalau latar belakang masalah kita masih bicaranya masih agak general. Ini karena ini. Tapi rumusan masalah sudah detail masalahnya ya. Masalahnya sudah detail. Misalkan latar belakang masalah Anda ngambil topik ya. Monitoring atau kontrol dari solar panel, ya, panel surya. Latar belakang masalahnya Anda bisa cerita ya kebutuhan energi, kemudian konsumsi daya ini berat banyak, kemudian energi terbarukan. Ya Anda bisa cerita kayak gitu, terus efisiensi penggunaan panel surya dan sebagainya ya. General, terus kemudian mengerucut ke masalah. Ternyata yang Anda cari masalahnya itu adalah efisiensi panel surya ya, panel suryanya efisiensinya rendah. Nah, masalahnya bagaimana cara meningkatkan efisiensi dengan misalkan Anda membuat sebuah controller panel surya ya. Jadi sudah mengerucut tuh, sudah spesifik ya. Spesifik. Jadi ini cuma masalah mungkin cuma satu paragraf aja. Latar belakang mungkin bisa 5-6 paragraf. Kemudian setelah rumusan masalah, tujuan penelitian ya. Tujuan penelitian. Oke, tujuan penelitian ya. Ini apa saja ya tujuannya ya. Tujuannya misalkan tadi efisiensi ya, tujuannya bagaimana mencari mendesain sebuah controller untuk meningkatkan efisiensi panel surya. Nah, desainnya seperti apa ya. Nah, ini yang penting nanti tujuan ini harus sinkron dengan
sinkron dengan kesimpulan, ya. Jadi kalau Anda tujuannya ada 5, kesimpulannya juga harus ada 5 dan masing-masing menjawab tujuan tersebut, ya. Jadi tujuannya bagaimana meningkatkan efisiensi panel surya dengan, DC-DC converter. Nah, kesimpulannya nanti setelah didesain DC-DC converter untuk meningkatkan efisiensi. Kemudian, tujuan selanjutnya, mencari besar efisiensi yang, di apa namanya, mengukur besarnya efisiensi yang didapatkan. Kesimpulannya ada didapatkan efisiensi sebesar misalkan 80%. Nah, itu jadi sinkron ya. Jadi kalau tujuannya ada 5, kesimpulannya juga ada 5, ya. Oke, jadi nanti, dia muncul di sini, di kesimpulan. Kemudian ya, manfaat. Nah, manfaat ini sebenarnya, ya nggak terlalu dilihat sih, ya. Dia semacam suplemen saja. Nah, tapi ini bagus untuk apa ya, meng-encourage pembaca kalau makalah ini sangat bermanfaat ya. Nah, ini Anda bisa lihat di panduannya yaitu, eee, manfaat teoritis, manfaat praktis ya. Oke. Oke, kemudian, tinjauan pustaka ya. Tinjauan pustaka ini adalah, landasan teori ya, landasan teori. Anda ini subbabnya ini nggak diatur ya, subbabnya ini nggak diatur, eee, jadi Anda bisa bisa buat ya landasan teori, kemudian nah ini sebaiknya, walaupun subbabnya nggak diatur, tapi saya menyarankan ya di tinjauan pustaka, ini ada landasan teorinya, kemudian ada subbab kedua yaitu adalah perbandingan, apa ya, ya pokoknya perbandingan ya. Perbandingan, intinya perbandingan judul ya, atau, yang sudah dikerjakan. Oke, jadi kemarin kan saya sudah sudah perbandingan judul ini sudah diminta di latar belakang masalah, ya. Nah, tapi sebaiknya di tinjauan pustaka ini dijabarkan lagi ya, dibuat narasi mungkin 2 3 paragraf ya. Padahal 2, 3 paragraf. Kekurangannya apa ya, kelebihannya apa dari judul yang sudah dikerjakan. Nah, di latar belakang masalah kan kemarin sudah saya minta bikin tabel untuk bikin tabel perbandingan, ya. Nah, tapi cuma tabel aja, poin-poinnya apa. Nah, kalau yang di sini, ini Anda bisa, eee, selain tabel Anda buat narasi. Anda juga bisa tampilkan gambarnya. Ini loh yang sudah dibikin oleh, eee, apa, eee, si A, si B, nah, seperti itu, bandingkan judul yang sudah dikerjakan. Kalau landasan teorian, nah ini, apa namanya, teorinya itu dapat dari mana ya. Ini saya sarankan, bukan saya sarankan, tapi saya minta landasan teori ini didapat dari textbook ya, atau jurnal atau karya ilmiah ya, karena apa? Teori ya. Paling aman textbook ya. Kalau kalian sudah belajar banyak textbook ya, ada untuk textbook untuk sistem power, sistem tenaga, microcontroller. Nah, pakai itu ya. Jangan Anda ambil dari blog ya, dari online yang kurang valid situsnya ya. Nah, atau dari, apa ya, kalau online ya Anda harus ngambil dari yang, valid ya. Misalkan Anda tentang microcontroller, nah Anda ambilnya dari situsnya ARM ya, Analog Device, Texas Instruments, nah itu valid ya, karena expertise di situ ya. Tapi kalau Anda ambil dari blog landasan teorinya, nah itu, salah ya, referensinya kurang baik. Nah, silakan nanti, terutama untuk landasan teori, ini apa, tinjauan pustaka ya.
Dan pustaka ini, kalau Anda referensinya bahasa Inggris, di bahasa Indonesiakan, ya. Ya, bahasa bahasa Indonesia yang baik, ya. Kalau Google Translate akan ketahuan ya, Google Translate walaupun makin lama makin baik, tapi Google Translate akan, eee, terlihat aneh. Nah, silakan kalau Anda mau pakai Google Translate, tapi, Anda harus edit lagi, ya, Anda harus edit lagi. Nanti ketahuan kalau cuma Google Translate aja tanpa diedit, ini ketahuan, oh ini Google Translate nih, nggak diedit lagi. Oke, itu ya tinjauan pustaka. Jadi ada landasan teorinya. Misalkan Anda cerita microcontroller, ya udah Anda cerita Arduino kayak gini-gini, dia isinya apa. Silahkan, nah dari ini yang valid ya, dari sumber yang valid. Oke, kemudian yang kedua, subbab yang kedua itu perbandingan dengan yang sudah dikerjakan. Sudah dikerjakan. Oke, kemudian metode penelitian ya. Metode berarti Anda lampirkan ya. Kira-kira nanti metodenya apa saja ya. Jadi di sini perancangan ya, lebih ke perancangan. Nah ini ada 2 bab ya, ada 2 subbab secara umum ya. Jadi Anda ceritakan dulu kira-kira metode atau langkah langkah pengerjaannya seperti apa ya. Langkah pengerjaannya seperti apa. Jadi misalkan Anda buat controller panel surya menggunakan Arduino ya. Ya udah Anda berarti Anda terangkan metodenya itu apa saja yang akan Anda atau langkahnya itu apa saja yang Anda gunakan. Bisa Anda tampilkan dalam bentuk flowchart ya. Jadi pertama saya akan dibuat ambil data dulu misalkan ya. Ambil data karakteristik PV di Indonesia atau karakteristik sinar matahari di Indonesia. Silakan ambil aja data, bikin aja. Ini kan masih proposal ya, masih proposal ya udah Anda bikin sebagus mungkin. Misalkan ada ambil data ya, walaupun nanti dalam perencanaannya mungkin ambil datanya bisa belakangan. Jadi untuk PK4 ini buat metode atau langkah pengerjaan yang sebaik-baiknya ya. Jadi walaupun nanti apakah diimplementasikan atau enggak, tapi Anda buat yang kira-kira akan dilakukan, yang serealistis mungkin ya, yang sebaik mungkin ya. Ambil data, ambil ini ya, survei ya. Misalkan ya ambil data, survei. Kemudian setelah ambil data atau survei apa ya? Misalkan setelah Anda ambil data, nah ini kemudian Anda misalkan apa ya? Mungkin menentukan spesifikasi ya. Spesifikasi yang akan dibuat itu apa ya? Bisa penentuan spesifikasi. Kemudian setelah spesifikasinya dibuat spesifikasinya, kemudian perancangannya bagaimana ya? Perancangan ya. Yang dirancang itu apa saja ya? Mungkin ada skematik ya, ada algoritmanya ya. Kemudian kan ini langkahnya aja ya, masih langkahnya aja. Kemudian setelah perancangan ada misalkan assembly atau membuat alatnya, kemudian diimplementasikan dan uji coba. Kemudian ada misalkan evaluasi ya. Udah Anda terangkan ini ya. Anda buat flowchart-nya ya, bagaimana ya. Kemudian yang selanjutnya ya, yang selanjutnya, nah ini Anda jelaskan ya, Anda jelaskan masing-masing bab ini ya, masing-masing bab ini ya, masing-masing bab ini. Jadi sub yang kedua ini adalah menerangkan
menerangkan masing-masing tab di atas. Sorry, masing-masing item di atas. Oke, ini kan lebih ke flowchart ya. Nah, di sini terangkan item di atas tuh ambil datanya gimana metodenya ya. Apakah dengan device atau ngambil dari internet, literatur, atau lakukan survei. Kalau survei respondennya siapa ya, ada berapa banyak. Kemudian spesifikasinya itu diterangkan ya. Karena apa? Karena kan ini kan sudah dalam bentuk flow ya. Flow-nya kayak gini. Ya, flow. Flow. Oke, kemudian implementasinya bagaimana ya? Ya, implementasi assembly-nya nanti yang dibutuhkan apa saja, mungkin ada desain chasing-nya ya, desain proteksinya ya. Kemudian diimplementasi dan uji cobanya nanti kira-kira mau bagaimana, diuji coba di mana ya. Oke. Nah, ini kan Anda masih bikin proposal ya. Nah, jadi nanti Anda silahkan karang. Silahkan Anda belum melakukan kan, silahkan direka-reka ya, direka-reka. Lebih baik lagi kalau misalkan sudah ada rancangannya ya, dibuat beneran, ada rancangannya, lebih baik lagi. Di real ya, sudah siap. Jadi nanti tinggal dikerjakan di paruh semester kedua. Oke, terangkan masing-masing di atas. Nah, itu akan jadi sebuah metode penelitian. Ya, kalau ini sebenarnya perancangan ya, lebih ke implementasi. Kalau penelitian mungkin agak flow-nya agak lebih detail lagi ya. Tapi untuk kali ini ya metode penelitian. Ya, jadi ini banyak ini metode penelitian. Ini nanti akan dibaca oleh reviewernya atau pembimbing atau penguji ya. Tinjauan pustaka ini kira yang dikerjakan, yang dilihat mungkin cuma perbandingan aja ya. Jadi kalau saya sebagai penguji TA ya, ini saya lihat itu pendahuluan itu saya lihat latar belakang masalahnya itu kira-kira masalahnya itu pelik enggak ya. Penting enggak sih masalahnya ini? Lihat ada perbandingan enggak? Ada. Rumusan masalah dibaca sepintas saja. Tujuan ini kemudian akan saya sinkronkan dengan kesimpulan ya. Kalau beda ini langsung tak tanya kok beda ya. Manfaat ya cuma sekilas. Tinjauan pustaka landasan teori ini biasanya asalkan ada dan penulisannya baik maka tak skip. Kemudian tak lihat perbandingan judul yang sudah dikerjakan ya. Jadi kira-kira kebaruannya dia itu apa. Nah, yang metode penelitian ini yang menarik ya. Jadi kira-kira ini Anda ngapain aja sih selama penelitian? Nah, ini dilihat dari metodenya. Ya, dari metodenya. Oke, kira-kira seperti itu metode penelitian ya. Untuk hasil dan pembahasan ini dikosongkan ya. Kesimpulan, oke kosongkan aja, Bapak. Kesimpulan dikosongkan. Nah, inilah bab 1, 2, 3 ini adalah proposal. Ya. Oke ya, jadi kalau Anda sudah bikin proposal TA, ya sebenarnya Anda kalau dari jumlah babnya Anda 60% sudah selesai kan. Nah, tinggal 40%-nya itu ngerjakan dan bikin kesimpulan. Nah, udah semudah itu bikin TA ya. Ya, jangan anggap susah ya TA itu. Oke, apalagi ini PK 4, Anda sudah berkelompok, Anda bisa kerjakan bareng-bareng. Oke, coba kita lihat misalkan punya ini TA-nya punya Haris ya, kakak kelas. Oke, kemudian untuk penulisan proposal diwajibkan Anda mempermudah yang membaca. Caranya Anda buka ini ya, navigation pane ya. Kalau di PDF namanya bookmark ya.
Nah, ini akan mudah untuk membaca, ya. Oke, ini kalau sudah formatnya rapi kayak gini, ini ya insya Allah untuk yang menilai itu akan memberi kemudahan nilainya ya, nilainya baik. Oke, jadi ini oh ya ini satu lagi yang sistematika ya, sistematika ini cuma ini aja, review aja dari, apa namanya, masing-masing bab. Nah, dapat kita lihat ya, dapat kita lihat latar belakang masalah, ya kita lihat latar belakang masalah ambil dari data ya, ambil dari data. Data, ini makanya banyak referensinya, ada angka-angkanya ini meyakinkan berarti ya. Jadi sebuah, jadi ini, bisa dilihat, oh ini, yang bikin dia sudah membaca, kemudian ada beberapa angka-angka yang kuantitatif. Nah, cuma di sini kurangnya nggak ada grafik ya, nggak ada grafik yang menggambarkan ya. Tidak ada grafik yang menggambarkan, misalkan apa ya, misalkan pertumbuhan jumlah kebutuhan energi listrik, ya bikin aja grafiknya. Biasanya, kalau membaca ini semuanya agak bingung kalau angka-angka semua. Jadi tampilkan dalam grafik. Grafiknya bikin sendiri kalau nggak ada, ya. Oke, kemudian oh ya, kemudian juga kalimat-kalimatnya ini ya, ini tolong Anda seperti bercerita ya, jadi nyambung ya, nyambung antara paragraf 1, 2, 3, 4 itu ada nyambungnya ya, ada mungkin kalimat transisinya ya. Kemudian nah ada tabel perbandingan ya, dengan yang sudah ada. Nah, kemudian rumusan masalah ya, rumusan masalah dan tujuan ini, iya, rumusan masalah tadi sebuah pertanyaan ya, tujuannya ini menjawab sebuah pertanyaan ya. Nah, ini jadi, rumusan dan tujuan ini jadi kurang lebih sebenarnya sama ya, cuma rumusan itu, lebih ke pertanyaannya, masalahnya ditanyakan, tujuan ke, apa yang Anda lakukan. Nah, yang Anda lakukan ini adalah menjawab pertanyaan ini ya, kan bagaimana cara membuat alat, kemudian tujuannya membuat alat. Kesimpulannya telah dibuat alat yang untuk mengukur daya, nah gitu. Jadi ini sebuah rangkaian ya, rangkaian yang sinkron. Rumusan, eee, rumusan, tujuan, itu sinkron ya, sinkron dengan rumusan dan tujuan dan kesimpulan. Oke, manfaat ini Anda bisa ya bisa Anda ini aja, apa namanya, karang lah ya, kira-kira manfaatnya apa ya, pasti bermanfaat ya. Oke, ini bab 1 seperti itu ya. Bab 2 tinjauan pustaka ya. Nah, tinjauan pustaka ini, bab 1 ini, dia, membuat landasan teori ya, landasan teori ada, panel surya, kemudian ada rumusnya ya, ada rumus, formula ya. Oke, jangan lupa digarisi referensi. Referensinya dari sumber yang valid ya, dengan yang, tidak valid seperti blog tidak valid ya, dari rumus. Oke. Ini bisa panjang ya, bisa Anda simpelkan juga bisa ya, nggak harus banyak, penelitian teori itu nggak harus banyak. Kenapa? Karena nggak dibaca ini, apa nama, keseluruhan ya, biasanya. Nah, ini kurangnya satu ya, kurangnya kalau Anda lihat di sini belum ada narasi perbandingan yang sudah dilakukan sebelumnya ya. Kan ini tinjauan pustaka, berarti dia harusnya, memberi sebuah literatur untuk membandingkan apa saja yang sudah dikerjakan ya. Misalkan tadi sudah disebutkan di latar belakang, sudah disebutkan di sini, ya. Nah, Anda, bikin lagi subbab di landasan tinjauan pustaka. Nah, ini disebutkan lagi ya, tapi Anda bisa buat narasinya. Misalkan, dikasih
cerita ini yang, apa namanya, metode satu ini kurangnya kayak gini, dia metodenya pakai ini, kasih gambar, ya, gambarnya nge-refer ke sini. Oke, itu lebih bagus ya, jauh lebih bagus, memberikan gambaran ke penguji ya. Karena apa? Karena bisa jadi ya, bisa saja penguji atau reviewer ini buka beneran ini yang ini, buka beneran, ternyata dilihat, "Loh kok sama persis?" Ya, "Kok sama persis? Ini tapi Anda cuma nerangkannya di tabel kayak gini ya." Anda nanti bisa, dituduh plagiasi ya, tuduh plagiasi karena, sama persis. Nah, biar untuk menjaga agar, apa namanya, itu enggak sama, nah makanya Anda bikin di satu bab di tinjauan pustaka. Ini sudah di-refer ke situ, ini bedanya ada di sini. Anda bisa jelaskan lebih jauh bedanya di mana. Oke, kemudian bab 3 ya, metodologi penelitian. Nah, di sini kan dia sudah, menerangkan ya, metodenya apa saja ya, metodenya apa saja di sini ya. Jadi langkah-langkah pengerjaannya apa saja, mungkin dari studi literatur ya, atau ambil data ya, bikin programnya, perancangan, dan sebagainya, ya. Nah, ini adalah diagram alirnya. Kemudian dari diagram alir itu masing-masing diterangkan ya, diterangkan. Jadi, perancangan alat, di sini misalnya disebutkan perancangan prototip alat, sebutkan perancangan alatnya itu seperti apa, ya, perancangannya. Kemudian, dibuat program, programnya itu seperti apa, algoritmanya ya, nggak perlu source code-nya, algoritmanya seperti apa, dia spesifikasinya programnya itu bisa ngapain aja, ya. Oke, nih ini adalah, rancangan. Nah, di sini ada analisa ya, ada, apa namanya, sorry bukan analisa sih, ini nggak ada, seharusnya analisa nggak harus di sini ya. Ini lebih ke perancangan ya, ambil data perancangan di sini, rancangannya seperti apa ya. Tidak harus sudah jadi ya, tidak harus sudah jadi. Jadi misalkan Anda punya konsep konsep, apa, program Arduino. Nah, Anda kan nggak harus bikin kodenya, Anda bisa buat algoritmanya. Oh, ini kira-kira seperti ini flow-nya ya. Dia mengirimkan data lewat serial, kemudian kontrol relay ya. Nah, konsepnya seperti ini, ya. Dia ada perancangan ya. Jadi saya minta ini walaupun Anda, eee, kemarin, belum implementasi hardware-nya itu, mungkin belum tentu dikerjakan, tapi harus ada rancangannya, heeh, ada rancangannya. Oke. Oke, rancangannya bisa kasar dulu boleh ya, nah tapi, semakin detail semakin baik ya. Nanti akan Anda bisa lanjutkan di paruh semester kedua. Oke, seperti itu. Jadi itu adalah, eee, proposal penelitian ya, atau proposal TA ya. Kalau Anda mau bikin proposal PKM ya, ini sudah ada semua di sini ya. Anda buat, latar belakang masalahnya sudah ada, tinjauan pustaka sudah ada. Tinggal paling yang bedanya, ada jadwalnya ya, jadwalnya tinggal Anda bikin ya. Oke, mungkin ada pertanyaan mengenai proposal? Itu bab 4 sama bab 5-nya itu apa, Pak? Bab 4, 5 itu hasil dan pembahasan ya, analisa. Bab 5 itu kesimpulan, tapi dalam proposal itu nggak ada ya. Ini kan proposal, Anda kan belum mengerjakan ya. Belum mengerjakan kan berarti belum ada hasilnya. Cuma proposal kan paling tidak sudah ada rancangannya ya, sudah ada, apa namanya, bayangannya ya, sudah ada reka-rekanya. Makanya sampai metode itu juga harus detail juga sebenarnya ya. Kira-kira mau apa, walaupun nanti pada akhirnya nanti ada perbedaan ya, ada perbedaan antara yang metode yang dipropos dengan metode yang dikerjakan ya. Tapi kurang lebih dari sini, dari metode ini ya, pembimbing atau penguji itu bisa tahu, apa namanya, ini serius enggak metodenya, sudah, ini enggak.
Oke, ada lagi pertanyaan? Oke, kalau nggak ada ini ya Izin diingat. bertanya lagi, Pak. Ya silakan. Berarti semester ini, izin bertanya, Pak. Hmm. Berarti untuk semester ini, kalau misalnya ada hasil atau barang itu berarti nanti diberikan hasil dan analisa juga, Pak. Kalau jadi apa namanya hardware-nya itu, Pak. Iya boleh, tapi nanti itu nanti di paruh semester kedua ya. Mungkin nanti Pak Tris nanti minta laporan kan. Nanti Pak Tris minta laporan, Anda tinggal kasih bab 4 aja, bab 4 sama bab 5 aja. Ya. Cuma untuk ini semester paruh semester ini sebelum UTS yang diminta adalah ini dulu. Proposal ini dulu. Ini nanti akan saya evaluasi ya. Baik, Pak. Jadi nilai UTS. Ya. Jadi nilai UTS. Oke ya, nanti walaupun Anda berkelompok ya, tapi nanti ada nilai individunya. Individunya itu saya dapat dari pertama nilai kuis, kedua nilai dari menelaah karya ilmiah, ketiga dari nanti saya buat form untuk masing-masing anggota. Nah, jadi dari form itu dinilai anggota yang lain tuh kinerjanya bagaimana. Apakah dia cuma ikut-ikutan aja atau saya cuma ngerjakannya single factor kayak gitu. Nanti ketahuan dari form itu. Ya. Jadi silakan Anda baik-baik dengan anggota kelompok masing-masing ya. Jadi saling bantu, jangan hilang. Oke, ada lagi pertanyaan? Untuk kuis atau ujiannya seperti kemarin ya, kayak ini. Itu ya kira-kira milih ya, pilihan ganda bab yang saya sampaikan ya. Saya saya ngambil dari luar tapi kalau Anda perhatikan selama kuliah ada jawabannya ya. Ada lagi pertanyaan? Oke, ini ya, jangan lupa Anda milih Belum, Pak. pembimbing ya, Anda milih pembimbing, satu dosen, satu kelompok ya. Kemudian update di drive pembimbingnya siapa ya. Pembimbingnya siapa ya, Anda bisa tulis di sini ya. Silakan ditulis pembimbingnya siapa. Anda sudah diskusi dengan satu kelas dulu ya. Jangan sampai ada yang dua, ada satu dosen dua ya. Kalau ada yang dua, ya silakan Anda diskusikan ini siapa pembimbingnya. Ya. Yang penting satu dosen satu. Kemudian Anda minta izin dosen tersebut untuk jadi pembimbing. Ya. Nanti hasilnya, ACC-nya dia di screenshot di situ, kemudian ditulis di sini ya. Ya. Screenshot bimbingan. Oke, jadi kalau itu udah menyetujui ya, dosennya ya. Ada 12 dosen TE ya. Anda tinggal pilih. Oke, ada lagi? Kalau nggak ada pertanyaan, ya udah itu aja. Jangan lupa ini coba ya nanti detail UTS-nya akan saya posting. Oke, ini saya banyak kerjaan juga ya. Modul praktikum kemarin juga belum selesai. Ya, hal ini saya lembur coba. Oke, mungkin itu aja. Ada yang lagi tanyakan? Kalau tidak ada, ya udah saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.